Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Jibril mendatangiku. Faqala, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh. Dan cintailah segala yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dibalas atas amal perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Wa syarafuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan seorang mukmin adalah pada sifat ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan juga Al-Albani rahimahullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah wasiat malaikat terbaik Jibril alaihissalam kepada Nabi dan Rasul terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 wasiat yang diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya wasiat kepada atau wasiat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wasiat untuk umatnya. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun engkau akan mati. Dalam kalimat ini Jibril alaihissalam berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya agar memanfaatkan waktu hidup kita. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Artinya akhir dari perjalanan kita di dunia adalah kematian. Sehingga manfaatkanlah dari masa kehidupan kita untuk beramal sebelum datang kematian tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu untuk beramal sebelum datang kematian, ketika seorang tidak diberikan kesempatan lagi untuk beramal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dan mereka pun mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kepada kehidupan dunia untuk beramal. Dalam kalimat ini juga, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Juga terdapat pelajaran bahwasanya seorang dalam kehidupannya di dunia ini hendaklah senantiasa mengingat kematian. Karena itulah hal yang pasti dirasakan oleh setiap makhluk hidup, akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di atasnya pasti akan binasa, dan akan tetap, akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, seorang ketika banyak mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah
akan segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, akan bersemangat untuk beramal, ya. Dan juga akan pendek angan-angannya. Inilah di antara keutamaan seorang ketika meyakini bahwa kematian adalah perkara yang dekat, yang bisa saja menghampiri kita di waktu ketika kita tidak siap. Kemudian wasiat kedua, Jibril alaihissalam mengatakan, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Cintailah segala yang engkau cintai, segala yang engkau inginkan, namun engkau pasti akan meninggalkannya, akan berpisah dengan perkara yang kita cintai. Keluarga, istri, anak-anak, harta, ataupun perkara-perkara duniawi yang kita cintai, pastilah akan meninggalkan kita atau kita ditinggalkan olehnya dengan perpisahan yang menyakitkan hati. Maka di sini dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwasanya hendaklah cinta seseorang di dalam kehidupan dunia ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena cinta yang dibangun di atas ketakwaan adalah cinta yang akan kekal hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia pada saat ini, pada hari kiamat, akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang membangun cintanya di atas ketakwaan, cinta karena Allah Azza wa Jalla. Seorang suami mencintai istrinya karena Allah, seorang ayah ataupun ibu mencintai anak-anaknya karena Allah Azza wa Jalla. Maka kecintaan tersebut adalah kecintaan yang akan langgeng hingga hari kiamat kelak. Dan juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Cintailah segala yang engkau cintai, tapi ketahuilah engkau akan berpisah dengannya. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya segala yang dimiliki manusia di dunia ini pasti dia tinggalkan, pasti berpisah dengannya, kecuali satu hal yang akan menjadi teman setianya, yang akan menemani seseorang ketika segala hal yang dia cintai meninggalkannya. Hal tersebut adalah amalan seorang hamba akan terus menemaninya ketika orang-orang yang dicintainya pergi. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalath. 3 hal yang menyertai orang yang mati: amalannya, keluarganya, dan hartanya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 hal pulang, 2 hal kembali, berpisah dengannya, keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan tersisa amalannya, menyertainya, menemaninya di alam barzakh hingga hari kebangkitan kelak. Maka ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai segala yang kau cintai, segala yang kau inginkan, namun ketahuilah engkau akan berpisah dengannya. Maka perbanyaklah amalan, karena amalan itu adalah teman yang akan terus menemani kita di saat orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Yang ketiga, wasiat Jibril alaihissalam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan dibalas atas apa yang engkau kerjakan. Dalam kalimat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah kebebasan di dalam seorang beramal. Justru kalimat ini, beramallah sesukamu, adalah sebuah ancaman bahwasanya setiap keburukan yang seorang kerjakan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Beramallah sesukamu, tapi ketahuilah Allah itu Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Kalimat innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, adalah ancaman. Beramallah sesukamu, tapi Allah melihat apa yang kalian kerjakan.
Maka seorang ketika beramal di dunia ini bebas dengan amalannya, karena tidak ada yang memaksa seseorang untuk beramal. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang seorang hamba tidak akan keluar kehendaknya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia memiliki pilihan, memiliki kehendak untuk mengerjakan apa yang dia inginkan, dan dia akan dibalas atas amalan tersebut. Dan juga dalam kalimat ini, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramalah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dibalas dengan amalanmu. Ada motivasi untuk kita ikhlas, meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Apa yang akan kita kerjakan, meskipun perkara yang dianggap remeh oleh manusia, pastilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramalah sesukamu, namun ketahuilah engkau akan dibalas atas apa yang kau kerjakan. Menjadikan kita berhati-hati dari tindakan kemaksiatan, meskipun perkara yang diremehkan manusia, dan bersemangat untuk beramal soleh meskipun sesuatu yang kita anggap kecil. Wasiat yang keempat yang disampaikan Jibril alaihissalam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malam. Jadi kemuliaan, tanda kemuliaan seorang mukmin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia beramal saleh. Dan kehinaan seorang mukmin itu adalah ketika dia masuk ke dalam lubang kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang menganggap kemuliaan itu dengan harta dan kedudukan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Ketika diberikan kemuliaan-kemuliaan harta, manusia mengatakan Allah telah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika disempitkan rezekinya, manusia mengatakan Allah telah menghinakan. Maka Allah bantah kalimat ini. Allah katakan kalla, bukan seperti itu. Kehinaan dan kemuliaan bukanlah dengan harta patokannya, namun kemuliaan adalah ketika seorang dimudahkan untuk beramal soleh, dan kehinaan adalah ketika seorang terjatuh ke dalam lumpur kemaksiatan. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail, kemuliaan seorang mukmin adalah dengan salat malam, dengan memperbanyak amalan, dimudahkan beramal. Dan qiyamul lail, salat malam, adalah da'bus sholihin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan orang-orang saleh, dan juga di antara ciri penduduk surga. Sebagaimana tadi kita dengarkan di dalam salat subuh, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Mereka sedikit tidur karena di malam harinya mereka bermunajat dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, wasiat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan ketahuilah kehormatan seorang mukmin adalah pada sifat ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Inilah kehormatan seorang mukmin, merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuknya dari perkara dunia. Warda bima qasamaka Allah takun aghnan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhalah dengan pembagian Allah kepadamu dalam urusan dunia, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya hatinya, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semakin seorang tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, tidak iri, tidak ingin, tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka semakin mulia, semakin terhormat. Dan semakin seorang menjilat apa yang dimiliki oleh orang lain, tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka akan direndahkan dan dibenci oleh manusia. Karena manusia pada dasarnya tidak suka hartanya diganggu oleh orang lain, sehingga
seorang ketika mengganggu harta orang lain akan direndahkan, akan ditinggalkan dan akan dijauhi. Maka kemuliaan, kehormatan seorang mukmin adalah ketika merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak tamak terhadap harta yang ada pada tangan manusia. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, 5 wasiat Jibril, malaikat terbaik kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengambil manfaat dari apa yang kita dengarkan. Inilah 5 wasiat yang sangat mendalam, yang memiliki makna yang sangat luas, dan apabila kita sering ulangi dan pahami bersama, maka akan ringan kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan memberikan kita kemudahan untuk beramal saleh hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.